Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora kepenak. Teman-teman sobat ternak semuanya, perlunya kita itu harus waspada dan sigap dalam menghadapi perubahan cuaca ini. Dimana bulan November ini sudah memasuki bulan penghujan, musim penghujan, dimana entok yang kita pelihara itu harus kita perhatikan, kita kontrol agar tidak terkendala. Karena pada musim penghujan itu biasanya banyak kendala yang dihadapi oleh para peternak. Sehingga memasuki musim penghujan ini, para peternak harus meningkatkan kewaspadaan dan sigap dalam beternak entoknya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para peternak agar di musim penghujan, entok yang kita pelihara itu tetap lancar dan pastinya tidak ada kendala. Indukan entok akan produksi secara lancar, anakan entok yang kita pelihara itu tetap sehat dan pertumbuhannya juga baik. Apa sih yang harus dilakukan oleh para peternak di musim penghujan? Para peternak itu harus membersihkan lingkungan sekitar kandang dari tumpukan sampah, dari kotoran-kotoran lainnya, sehingga kandang entok yang kita punyai itu tidak banyak nyamuk, dan entok yang kita pelihara itu tetap sehat. Karena apabila kandang entok itu banyak nyamuknya, itu juga akan menyebabkan penyakit pada entok. Salah satu penyebab entok lumpuh itu biasanya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga tumpukan sampah ataupun kotoran lainnya di sekeliling kandang, di wilayah kandang itu harus dibersihkan. Jangan sampai menumpuk, apalagi di musim penghujan ini. Karena untuk kebersihan kandang ini sangat utama dalam menjaga kesehatan entok. Kebersihan kandang ini menjadi faktor penting akan berpengaruhnya produksi indukan entok dan kesehatan anakan entok juga. Selain itu, para peternak itu harus membersihkan selokan dan saluran air itu harus dikontrol supaya tidak menggenang apabila ada air berlebihan. Apabila kandang teman-teman itu ada selokan atau saluran air di wilayah kandang, itu jangan sampai menggenang airnya. Usahakan selokan itu harus bersih dan teman-teman harus mengontrolnya. Jangan sampai ada air yang menggenang. Biasanya kalau kandang kita umbaran setelah hujan, kalau ada tempat yang menggenang itu pasti airnya banyak sekali. Dan entok itu juga senang sekali. Namun kita sebagai peternak itu tidak boleh lengah. Apabila ada air yang menggenang, segera kontrol, jangan sampai itu terjadi. Karena apabila entok itu bersenang-senang 1 hari 2 hari, kita tidak tahu ke depannya. Apakah imunitas tubuh entok tersebut itu akan tetap baik dan bagus? Apakah setelah bermain-main hujan di genangan tersebut, entok menjadi sakit? Kalau entok itu berhujan-hujanan secara langsung itu tidak masalah. Tapi upayakan apabila kandang entok kita itu tergenang air, nah itu yang menjadi masalah. Jadi bukan air hujannya, namun genangan airnya. Sehingga kandang entok itu harus bersih teman-teman. Kandang entok itu usahakan harus kering. Apabila kandang entok itu banyak genangan air, kandang entok itu basah, becek, otomatis untuk pejantan entok kalau mau birahi itu juga malas. Pejantan entok itu tidak mau wik-wik ya teman-teman, apabila kandang entok kita itu becek. Sehingga teman-teman itu harus memperhatikan betul untuk masalah kekeringan kandang, agar dalam reproduksi pejantan entok itu bisa lancar dan tidak terkendala. Apabila kandang entok kita itu becek dan tergenang air banyak, otomatis untuk bakteri dan virus itu juga banyak berada di kandang kita. Sehingga apabila imunitas tubuh entok itu tidak kuat, tidak tinggi, persentase entok sakit itu juga besar. Sehingga teman-teman harus mengontrol dan memperhatikan betul untuk masalah kekeringan kandang. Selain itu, para peternak harus menjaga pola makan entok. Jangan sampai telat pemberian pakan entok. Apalagi di musim penghujan. Apabila entok itu makannya telat, entok itu lapar dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh sekali pada imunitas tubuh entok. Sehingga dalam pemberian pakan, pola makan ini harus teratur agar kesehatan entok itu tetap terjaga. Karena sangat rawan sekali pada musim penghujan ini apabila untuk indukan entok ataupun anakan entok yang kita pelihara itu tidak tercukupi kebutuhan makannya, persentase indukan dan anakan entok itu sakit itu cukup besar. Karena faktor pola makan, ransum pakan, nutrisi pakan ini sangat penting sekali dan sangat utama bagi pertumbuhan entok. Usahakan memasuki musim penghujan ini, teman-teman itu jangan gonta-ganti pakan terlebih dahulu. Gunakan pakan keseharian yang sama dan usahakan untuk porsi makannya itu ditingkatkan atau ditambah.
Karena pada musim penghujan itu biasanya untuk entok sendiri itu mudah lapar. Dan untuk entok sendiri itu membutuhkan asupan makanan yang cukup tinggi untuk menambah imunitas tubuhnya. Sehingga untuk faktor pola makan dan nutrisi pakan ini sangat penting sekali bagi indukan entok maupun anakan entok. Usahakan para peternak dalam pemberian ransum pakan itu ditambah sayur-sayuran ataupun dedaunan yang cukup menyehatkan. Penambahan sayuran ataupun dedaunan yang menyehatkan ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh entok. Pemberian sayuran ataupun suplemen kesehatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh ini sangat penting sekali kita dongkrak pada musim penghujan ini. Alangkah baiknya para peternak itu melakukan pencegahan sebelum terjadinya pengobatan. Sehingga para peternak itu harus mengupayakan pemberian tambahan sayuran ataupun pemberian suplemen kesehatan pada air minum indukan entok maupun anakan entok. Sehingga imunitas tubuh entok itu menjadi kuat dan untuk kekebalan entok itu juga bagus. Sehingga apabila virus dan bakteri menyerang pada tubuh entok, untuk entok sendiri itu tidak akan mudah sakit. Sehingga teman-teman itu perlu meningkatkan atau mendongkrak suplemen vitamin, entah itu melalui air minum, melalui ransum pakan atau racikan pakan, itu harus perlu kita lakukan pada musim penghujan ini. Apabila teman-teman itu menambahkan vitamin dalam air minum, teman-teman itu juga bisa menambahkan untuk air minumnya dari rebusan gula merah. Dimana untuk gula merah sendiri itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan gula merah sendiri itu bagus sekali untuk mengembalikan energi tubuh entok yang digunakan dalam sehari-hari. Sehingga penambahan gula merah atau pemberian gula merah pada air minum entok ini sangat bagus sekali dalam meningkatkan imunitas tubuh entok. Selain itu, para peternak itu juga bisa memberikan rebusan dari rempah-rempah, teman-teman bisa memberikan rebusan dari daun pepaya, dan lain sebagainya. Intinya, teman-teman para peternak semuanya, Kang Roy mengingatkan untuk menambahkan suplemen kesehatan agar entok yang kita pelihara itu tetap sehat kondisinya. Sehingga entok itu tidak mudah sakit dan untuk entok sendiri itu tetap lancar dalam perkembangannya. Apabila ada entok yang sakit atau ada kecurigaan entok tersebut terduga akan sakit, teman-teman itu harus segera melakukan karantina. Karena pada musim penghujan ini, apabila ada entok yang sakit itu pasti lebih cepat menularnya dibandingkan musim kemarau yang lalu. Dimana pada musim penghujan ini apabila ada entok yang sakit itu langsung dipisahkan saja atau dikarantina. Usahakan untuk karantina sendiri itu jangan sesandingan dengan kandang entok yang sehat. Usahakan untuk lokasinya itu agak jauh agar tidak menular. Sehingga entok yang sehat itu tidak mengalami sakit juga dan untuk pengobatan atau penanganannya itu lebih mudah. Karena untuk entok yang sehat itu tidak terkontaminasi oleh entok yang sakit. Sehingga para peternak itu usahakan kalau membuat kandang entok, buat kandang entok khusus karantina. Agar apabila ada entok yang sakit atau ada kendala lainnya itu lebih mudah. Jadi teman-teman itu tidak perlu menyiapkan lagi karena sudah ada karantina yang teman-teman siapkan lebih dahulu. Karena ini sangat penting sekali ya teman-teman, dimana untuk kandang karantina sendiri itu selain untuk karantina entok yang sakit, itu juga berfungsi apabila teman-teman itu membeli entok dari luar. Usahakan kalau membeli entok dari luar itu jangan kita langsung campurkan dengan entok yang kita miliki. Teman-teman karantina terlebih dahulu untuk entok tersebut kurang lebih 2 atau 3 hari agar menghindari apabila entok tersebut itu membawa virus atau penyakit dari luar. Sehingga apabila entok yang kita beli itu kondisinya tidak normal, entok yang kita pelihara di rumah itu tidak akan tertular. Dan apabila teman-teman mengabaikan hal tersebut itu sangat beresiko sekali ya teman-teman. Selain itu untuk para peternak semuanya yang musim-musim ini itu lagi panen anakan entok ataupun membeli anakan entok, usahakan untuk kandang box anakan entok itu harus diberi lampu penghangat. Usahakan kalau anakan entok yang baru menetas itu kita berikan lampu penghangat. Untuk suhu dalam kandang anakan entok itu normalnya 29 derajat teman-teman. Dimana apabila ada indukan entok yang menetas, apabila teman-teman itu langsung mengambilnya,
Seperti kemarin ada komen di konten Kang Roy, apabila ada anakan entok yang baru menetas dan itu kondisi anakan entok masih basah. Apabila kita ambil, apakah berbahaya atau beresiko atau tidak? Apabila kita melakukan hal tersebut, itu aman-aman saja teman-teman. Apabila kita mengambil anakan entok dalam kondisi basah, usahakan untuk kandang box yang kita miliki atau untuk menampung anakan entok tersebut, itu kita kasih alas, entah itu karung, entah itu bahan lainnya, yang penting kering. Dan usahakan para peternak itu memberikan lampu penghangat sebelum anakan entok tersebut kita masukkan. Jadi untuk prakteknya, kita itu siapkan alas di kandang box tersebut, kita nyalakan lampu penghangatnya, dan sekitar 15 menitan lah, baru kita taruh untuk anakan entok yang kita ambil tersebut. Walaupun dalam kondisi basah, insya Allah akan tetap aman teman-teman. Karena untuk waktu kurang lebih 15 menit atau kita menyiapkan untuk bahannya seperti alas kandang dan lampu penghangat, itu bertujuan agar suhu dalam ruangan kandang box anakan entok itu sudah tercapai dan kondisinya itu sudah hangat. Sehingga anakan entok kita masukkan ke kandang box, itu untuk ruangannya itu sudah dalam keadaan hangat. Sehingga anakan entok itu tidak kedinginan. Namun apabila kita masukkan anakan entok terlebih dahulu dan kita nyalakan lampunya itu kemudian atau setelah kita menaruh anakan entok, lampu tersebut membutuhkan waktu untuk kehangatannya maksimal. Sehingga anakan entok itu selang beberapa menit itu kedinginan, itu juga beresiko anakan entok itu juga bisa mati teman-teman. Apalagi kalau untuk kesehatan anakan entok atau DOE tersebut itu tidak normal atau tidak baik. Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi para peternak semuanya, karena dalam musim penghujan ini itu sangat beresiko sekali bagi para peternak. Sehingga peningkatan kewaspadaan dan sigap dalam beternak entok ini sangat perlu kita tingkatkan dan tidak boleh kita abaikan. Itu dia teman-teman, salam edukasi, salam sobat ternak, ora kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.